Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore kepada teman-teman semua di kelas B Kesehatan Masyarakat di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bisa kembali bertemu di tatap maya ya. Memang setelah UTS saya tidak men-setting setiap pertemuan setiap minggu ada Zoom ya, karena ada media-media yang lain yang sengaja saya gunakan selain untuk menghemat energi, menghemat eh, materi juga ya, karena saya sendiri menghemat energi saya sebenarnya gitu ya, karena saya itu mengampu banyak kelas, jadi mohon dimaklum saja gitu ya. Beberapa materi saya uraikan dulu, penjelasan inti-inti penjelasan di video, kemudian di Zoom cukup dengan pembahasan ya. Nah, untuk minggu hari ini kita sampai ke materi bab 5 dulu ya, di sistem filsafat yang sudah minggu lalu sudah saya upload beberapa konten tentang filsafat, dan saya sengaja untuk meramu sederhana mungkin sebenarnya. Mudah-mudahan bisa menarik Anda untuk berdiskusi di Zoom gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi mohonlah untuk di Zoom pun saya tidak berharap lama-lama gitu ya. Karena saya menggunakan banyak media online, kalaupun misalnya hanya 10 menit ataupun hanya 30 menit, 40 menit, Anda kan bisa gunakan waktu ya, sisa hak Anda ataupun kewajiban saya di media lain, di YouTube maupun di Classroom ya, maupun di media yang lain, kapanpun dan dimanapun. Tapi sekiranya Anda masih memerlukan uraian dari saya sesuai dengan jam di Zoom ya silahkan, tergantung kalian. Oke, itu teman-teman semua kurang lebih. Jadi sekarang silahkanlah, karena saya sudah banyak ngomong jadi materi di video. Nah sekarang giliran Anda, apakah tentang filsafat ini ada yang mau Anda diskusikan di sini? Karena kalau saya baca satu-satu pertanyaan, mungkin tidak akan cukup waktu juga gitu. Paling tidak 1 atau 2 orang atau 4 orang penanya, saya menjelaskan itu bisa menjawab apa yang Anda tanyakan di tugas-tugas individu Anda. Oke, silakan mau dimulai dari siapa? Ini silakan udah dimulai, bisa ngabsen ya, dicek absen di Zoom melalui chat. Karena ini udah saya rekor. Coba siapa dulu yang sudah kan ada 3 video kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan sudah Anda simak semuanya. Silakan siapa yang bisa memulai? Bapak izin bertanya. Oke, ini Devina ya. Yang udah siap bertanya silakan, boleh Anda kasih tanda aja, kasih tanda tangan. Coba Devina langsung. Filsafat itu kan ya, ilmu-ilmunya itu dari zaman dahulu udah ada ya, pada dipakai sampai sekarang. Nah, apakah ilmu-ilmu filsafat itu terjadi pembaharuan seperti menyesuaikan dengan perubahan zaman, ataukah isi hukum filsafat itu berlaku sepanjang masa, jadi nggak boleh ada pembaharuan, Pak? Oke, terima kasih ya. Kalau Anda bertanya mengenai filsafat tentang sebuah ilmu ya, baik itu ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu yang lain ya, yang pada intinya ilmu filsafat itu muncul ya, atau sebagai sumber ilmu ya, di dasar-dasar ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya munculnya filsafat itu. Sekali lagi saya katakan, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dari kata tahu ya, tahu, mengetahui, kemudian menjadi pengetahuan, dan menjadi ilmu pengetahuan. Muncullah ya disiplin ilmu yang semakin lama semakin banyak ya. Kalau filsafatnya mungkin tetap sebagai sebuah ilmu untuk menggali, mencari sebuah kebenaran tentang ilmu, tetapi ilmu itu sendiri itu pasti berkembang. Ilmu kesehatan saja, sekarang sudah berapa disiplin ilmu coba ya. Coba Anda lihat di Fakultas Kesehatan ada berapa jurusan, ada berapa prodi misalnya. Di Fakultas Kedokteran juga ada berapa spesialisasi gitu kan. Jadi semua ilmu itu setiap waktu pasti berkembang semakin spesifik tentunya ya. Dari kesehatan menjadi kesehatan masyarakat, menjadi keperawatan, menjadi gizi, menjadi apapun itu ya, kebidanan dan sebagainya.
Nah, untuk filsafat sendiri, kalau kita lihat pada perkembangan ilmu pengetahuan ya di kebangkitan katakanlah di ilmu pengetahuan barat yang sebagai sumber pengetahuan modern sekarang, kita kenal bahwa di era Romawi maupun di era Yunani ya, terutama di era Yunani ya, belum muncul ilmu pengetahuan seperti yang kita kenal. Apakah ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu hukum, yang ada hanyalah ilmu filsafat. Sehingga yang terkenal di zaman-zaman Romawi, di zaman-zaman Yunani kuno, itu hanyalah para filsuf, ya, bukan para ilmuwan. Beda dengan abad modern kan? Setelah abad modern, kebangkitan lagi Romawi Yunani dengan Renaissance dan humanisme, di sanalah muncul para ilmuwan. Galileo, di abad 20 ada Einstein dan sebagainya. Ya. Jadi itu kurang lebih. Jadi kalau makanya sebelum ada ilmu pengetahuan, sebelum ada ilmu, sebelum ada disiplin ilmu, diawali juga oleh ilmu filsafat dulu, gitu ya. Kenapa ada filsafat? Karena manusia yang berpikir, gitu. Sebelumnya manusia itu ada kan? Mungkin sebelum Yunani, sebelum Romawi kuno, banyak manusia. Di zaman prasejarah tuh manusia ada. Tapi apakah berpikir tentang ilmu? Tidak. Gitu masalahnya ya. Oke, itu kurang lebih ya kalau Devina, kalau pertanyaannya mengenai filsafat dengan ilmu pengetahuan kurang lebih seperti itu ya. Silakan ini yang sudah masuk daftar antrian, Rival Anwar. Oke, Pak. Izin bertanya, disebutkan ya di video itu bahwa Pancasila itu termasuk ke dalam filsafat produk. Filsafat itu dibagi dua ya, ada filsafat proses dan filsafat produk. Mungkin saya ingin bertanya mengenai perbedaan filsafat proses dan filsafat produk, Pak. Seperti itu. Kemudian Oke. Silakan. Untuk yang kedua, mungkin ini konfirmasi aja ya Pak. Itu kan disebutkan sifat dari Pancasila itu statis dan dinamis. Apakah statis dan dinamis itu maksudnya statis dalam bentuk dan dinamis dalam penafsiran seperti itu Pak atau gimana? Oke ya, kalau saya bisa memahami ya tentang pertama tentang peta filsafat ya. Nah kalau kita runut ke dalam materi perkuliahan dari bab 3 khususnya bab dasar negara, bab ideologi, bab filsafat gitu ya. Di bab filsafat itu ya ada dua kan, ada proses, ada produk. Nah kalau filsafat produk itu adalah sebut saja bahasan bab 5, ada bab 6 nanti, yaitu etika. Sistem etika itu adalah produk dari filsafat, atau salah satu etika ya, adalah cabang dari filsafat. Padahal etika itu berbicara tingkah laku, berbicara perilaku. Sementara kalau filsafat secara umum berarti ya filsafat proses itu berbicara pikiran. Banyak mahasiswa yang bertanya, Pak, apa sih bagaimana contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin itu pertanyaannya bisa agak sedikit keliru ya, karena kalau berbicara filsafat umum itu bukan berbicara perilaku, tapi berbicara pikiran. Ya. Tapi berpikir yang bagaimana, yang filosofi itu, yang berfilsafat itu berpikir yang sebenarnya berpikir sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke akar-akarnya, atau dalam bahasa filsafat radikalisme ya, sampai radikal berpikir filsafat itu. Jadi tongkagok sampai menemukan apa? Sampai menemukan titik sesuatu yang disebut dengan kebenaran. Setelah menemukan kebenaran, bagaimana berpikir itu manusia itu? Maka ada kebijaksanaan. Nah, kalau Anda sudah berpikir dengan radikal, ya, ingin menggali sedalam-dalamnya tentang sesuatu apapun itu ya, maka akan ada kebenaran. Dan untuk menentukan benar atau tidak sesuatu itu membutuhkan simpulan sebenarnya, membutuhkan keyakinan. Dari mana munculnya keyakinan? Dalam hati. Ya. Sehingga makna dari filsafat itu sendiri adalah berbicara cinta kan? Betul nggak? Berbicara ya cinta dan bijak gitu ya. Makanya dengan hati ya, hati itu bukan berarti karena kita manusia
bukan asal menggunakan hati, karena dalam diri manusia itu kan bukan hanya ada hati yang berbentuk seperti hati ampelanya ayam gitu ya, atau hewan atau binatang. Tapi dalam hati yang paling dalam dari unsur zat manusia itu ada yang disebut dengan kolbu, kalau dalam bahasa Islam itu nurani, dalam bahasa umumnya, dalam bahasa filsafat Yunani disebut dengan konsayen ya, hati nurani itu. Itulah yang menemukan sesuatu kejujuran ya. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan produk dari pikiran manusia itu setelah menemukan sesuatu yang disebut benar dan bijaksana itu muncullah perilaku. Itulah filsafat produk, yaitu etika. Artinya manusia yang waras itu ketika manusia berpikir kemudian bertindak. Paling tidak manusia itu sebelum bertingkah laku berpikir terlebih dahulu. Tapi bukan hanya berpikir, sekali lagi, kalau hanya berpikir apakah perilaku kita baik atau buruk kan gitu. Kalau hanya dalam pikiran, betul nggak? Para koruptor itu berpikir nggak? Para koruptor itu atau penjahat ataupun perampok, pencuri, untuk mencuri itu ada trik-triknya kan? Iya. Persoalannya apakah mereka hanya sekedar berpikir lalu bertindak? Mereka tidak asak mikirnya, tidak radikal gitu. Karena apa? Karena tidak menggunakan nurani. Mungkin dia pikirannya oke lah, saya butuh uang, makanya saya bisa membolak-balikan anggaran misalnya kalau para koruptor ya. Kalau nuraninya menolak bagaimana? Nggak bisa. Jadilah orang pejabat yang baik misalnya, karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik, walaupun butuh uang, butuh materi. Muncullah perilaku, itulah nanti ada bab perilaku ya, bab etika di bab 6 sebenarnya. Karena Ripa bertanya mengenai filsafat produk ya, kurang lebih itu perbedaannya ya. Jadi kalau berbicara Pancasila sebagai filsafat proses gitu ya, berbicara peta filsafat sebenarnya kita ini untuk sebenarnya Pancasila itu benar atau tidak, kan gitu. Sebelum saya berbicara Pancasila, biar Anda paham dulu bahwa Ripal, kamu kuliah di jurusan apa? Kesehatan masyarakat. Berarti sebuah ilmu ya, salah satu disiplin ilmu adalah ilmu kesehatan. Lebih spesifiknya kesehatan masyarakat. Apakah ilmu kesehatan masyarakat itu ilmu yang benar tidak? Secara ilmiah? Benar. Benar ya. Karena kalau Anda berbicara, kalau misalnya Kesmas adalah ilmu yang salah, mungkin tidak akan dipelajari oleh manusia. Kan gitu. Dan sudah teruji kebenaran secara ilmiah. Makanya untuk menguji kebenaran ilmu itu kan ada 3 ya. Harus dalam sistem filsafat paling tidak 3 unsur ya. Ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Gitu. Sekarang berbicara kebenaran ilmu kesehatan. Pertama ontologi. Ada ya, ilmu tentang ada. Kira-kira ada nggak sih unsur dalam ilmu kesehatan itu? Apa coba unsurnya? Nah ini teman-teman semua, Anda penting belajar dasar-dasar filsafat seperti ini ya. Karena sistem filsafat ini, sistematika ilmiah ini ya, sistematika berpikir ilmiah. Sistematika berpikir ilmiah seperti ini nanti akan Anda tuangkan dalam bentuk cara menulis karya ilmiah. Betul? Anda sini mau lulus nggak kuliahnya? Mau lulus kuliah nggak? Coba kalau mau lulus kuliah, apa syaratnya? Selain lulus semua mata kuliah. Bikin skripsi, karya tulis. Iya, skripsi itulah karya tulis ilmiah. Dari mana muncul karya tulis ilmiah? Dari cara-cara berpikir, metode berpikir ilmiah. Dari mana itu masalahnya? Dari ilmu, dari filsafat ilmu. Walaupun di S1 memang tidak diajarkan secara spesifik ya, karena berat, misi gelo, baru SIZ kalau dikasih filsafat langsung gitu. Paling tidak itulah. Nah, Anda paling tidak harus sudah paham sedikit pengantar ya. Nah, ada ontologinya. Kira-kira kalau misalnya Anda mau menulis tugas, katakanlah skripsi, ataupun sekarang yang paling sederhana makalah aja, tugas kuliah.
Kira-kira coba masalah dalam kesehatan masyarakat itu apa sih? Coba judul masalah yang akan ditulis oleh Ripal itu apa kira-kira? Kalau nanti membuat skripsi atau membuat tugas-tugas karya tulis ilmiah. Mungkin kalau sekarang ya yang masih terbayang itu terkait TBC, stunting, Oke, TBC itu apa? penyakit paru. Di mana tuh Akibat TBC? bakteri. Kira-kira di mana lokasinya? Kira-kira di mana lokasinya? Kalau lokasi yang diserangnya ya di paru. Ini Paru-paru. lokasi tempat Tapi bisa juga tempat lokasi untuk tempat daerahnya, wilayahnya di mana? untuk daerahnya tentunya akan cari daerah yang banyak Nah, kasusnya. itu yang saya maksud ya. Jadi itulah ya kurang lebih cara berpikir ontologi. Jadi kalau kenapa orang mau menulis tugas, menulis skripsi itu gagal terus dalam ujian proposal? Karena mungkin dia menulis sebuah masalah yang tidak ada. Ya. Mau menulis TBC di desa Ranca Ekek misalnya, kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Tetapi di desa itu tidak ada penyakit TBC. Berarti intinya kalau Anda mau membuat sebuah masalah ataupun sebuah karya tulis, harus ada dulu masalahnya ya. Makanya apa sih ontologi Pancasila? Adanya manusia Indonesia kan? Jadi kalau tidak ada manusia di Indonesia, tidak akan ada Pancasila, tidak akan ada Indonesia. Hanya ada gugusan pulau, Sabang sampai Merauke misalnya. Tapi nggak ada yang hidup, nggak ada manusia. Berarti itu tidak memenuhi syarat ontologinya. Jadi kalau mau menulis sebuah karya tulis misalnya, tadi juga Anda ya, carilah tempat yang ada penyakit TBC. Kalau memang di sana sehat semua warga desanya, warga kecamatannya, ngapain? Dengan masalah yang nggak ada. Itu ya, itulah cara berpikir yang pertama adalah ontologi. Jadi benar. Kenapa coba, Ripal, kamu melihat apa bukti bahwa orang itu sedang TBC? Batuk-batuk, mungkin ya batuk dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian dibuktikan juga dari hasil lab. Dari mana Anda tahu bahwa melalui indera apa yang Anda ketahui bahwa orang itu TBC? Indra seperti apa, Pak? Ya, misalnya Anda punya, saya misalnya sedang punya penyakit TBC. Anda dari mana Anda tahu bahwa saya ini sedang penyakit TBC? Apakah mengira-ngira atau bagaimana? Melihat tentunya. Ya, mungkin jadi kalau melihat. secara- Jadi ada kan? Ada kan? Ada. Berarti kalau ada sudah benar kan? Sesuatu secara ontologi itu ada benar, bukan? Karena dapat dilihat. Saya mau balik tanya, apakah semua, coba yang lainnya bisa ikut bergabung ya? Gemala, bisa dengar suara saya, Gemala? Bisa, Pak. Bisa. Apakah segala sesuatu yang benar dan ada itu harus terlihat? Tidak, Pak. Kenapa? Karena Tuhan aja tidak terlihat, tapi benar. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi kalau begitu, berbicara benar dan ada itu tidak harus terlihat. Kenapa kita berbicara Karena kenapa dalam ilmu kesehatan kita berbicara materi. Ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu namanya materialisme. Oke, coba saya akan slide kirim dulu ini ya. Nah, kenapa misalnya tadi saya bilang bahwa ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu yang benar karena ada data dan faktanya kan? Ada orang sakit. Kalau orang sakit berarti harus disembuhkan. Dalam masyarakat itu bagaimana kalau ada orang sakit? Jadi perlu ilmu kesehatan untuk masyarakat. Itu bicara ilmu pengetahuan, kebenaran ilmu pengetahuan ya. Jadi ada, nampak, terlihat. Kalau enggak nampak mah misalnya, ngapain ada ilmu kesehatan? Udah aja serahkan aja ke dukun misalnya ya, untuk mengobatinya. Oke.
Nah, ini kita berbicara Pancasila itu benar tidak? Nah, ini melihat peta ini sebenarnya di mana letak Pancasila dalam peta filsafat. Nah, Pancasila secara filsafat bagian dari, kalau bicara sebagai filsafat proses di sini. Ya. Jadi kita meyakini bahwa Pancasila itu benar karena sumber kebenarannya ada dua. Ilmu pengetahuan dan wahyu ilahi. Inilah yang simpel aja melihat membaca ini ya, nggak perlu repot-repot ada melihat ke sini. Penting ini. Kita yakin bahwa Pancasila itu benar karena dua sumber kebenarannya. Kita percaya pada materi, ilmu pengetahuan, makanya di Indonesia dipelajari ilmu kan. Ada perguruan tinggi, itu materi. Ya. Anda belajar ilmu duniawi sebenarnya, ilmu kesmas itu. Tapi selain kebenaran ilmu, ada kebenaran wahyu ilahi, ada kebenaran agama, ada kebenaran Tuhan. Dan beda cara pendekatannya. Ya. Untuk menemukan sewujud. Ya. Ada dan benar itu tidak harus melalui logika ataupun indera. Bahkan salah satu dalam aliran ontologi juga kan ada monoteisme, ya, ada politeisme. Gitu. Makanya dalam filsafat Pancasila, ya, sila pertama itu sebagai causa prima, ya, penyebab segalanya ada. Nah, banyak kan kejadian misalnya mahasiswa tingkat 1, apalagi di jurusan filsafat, ya, baru tingkat 1 sudah gila, ya. Bahkan banyak mahasiswa jurusan filsafat yang tidak lulus sampai bertahun-tahun, 7 tahun, 10 tahun. Karena dari mulai masuk kuliah sampai dia 10 tahun atau 5 tahun kuliah hanya sibuk mencari Tuhan. Padahal Tuhan sampai kapanpun tidak akan dibuktikan secara materi, ya, karena memang itu sumber kebenaran. Tapi untuk membuktikan Tuhan itu tidak seperti materi. Makanya wajar kalau para ilmuwan barat itu dari ratusan filsuf terkenal di dunia ada puluhan filsuf yang ateis. Nietzsche itu salah satu filsuf yang ateis. Nietzsche itu berkata bahwa saya ini sudah kemana-mana mencari Tuhan. Tak kunjung saya temukan. Yang saya temukan hanyalah diri saya sendiri. Sehingga dia dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa saya adalah Tuhan. Kenapa kenapa peradaban Barat, kenapa orang Barat pada akhirnya menjadi ateis dan menjadi sekuler? Karena mereka hanya mengakui satu kebenaran, yaitu materi. Tuh ya. Dari mana kita yakin bahwa Tuhan walaupun itu tidak nampak secara indera, tapi itu sebuah kebenaran, bahkan maha benar, ada dan maha ada. Gitu. Disinilah disanubari di hati, kan gitu ya. Walaupun mata nggak melihat. Jangankan untuk meyakini kebenaran Tuhan, ya, untuk meyakini kebenaran materi saja, kalau tanpa hati nurani itu tidak akan ditemukan, ya. Saya lanjut dulu yang kedua, ya. Selain itu ada, ya. Jadi definisi ada itu tidak harus nampak, terlihat secara indera, ya. Yang kedua dari ilmu itu adalah epistemologi, ya. Nah, epistemologi itu adalah ilmu tentang ilmu. Epistemologi Pancasila adalah filsafat manusia Indonesia. Artinya bahwa ilmu itu akan muncul setelah diadu dengan ilmu lagi. Nah, ketika ontologi hanya mensyaratkan adanya sesuatu yang disebut manusia, sementara dalam epistemologi syaratnya adalah manusia yang bagaimana? Yang berpikir. Termasuk Anda juga, ya. Anda misalnya mau lulus kuliah, masuk jurusan Kesmas. Tapi Anda cukup puas dengan masuk kuliah saja. Keterima di jurusan Kesmas. Setelah Anda konsekuensi dari lulus masuk jurusan Kesmas adalah berpikir, kan Anda itu, berjuang belajar supaya lulus mata kuliah sampai nanti membuat skripsi gitu. Jadi Anda tidak akan lulus tanpa Anda berpikir. Itulah epistemologi kalau secara untuk pribadi kita, ya. Dalam Pancasila saya katakan manusia Indonesia itu ada sebelum tahun 45, sebelum abad 20. Abad kuno pun mungkin banyak manusia di Indonesia. Tapi persoalannya apakah manusia di Indonesia abad ke-10, abad ke-15 sudah berpikir belum untuk menuju Indonesia merdeka? Kan belum terpikirkan. Ya. Jadi itu yang penting. Nah, dalam sistematika karya tulis ilmiah
Setelah bab 1 tentang fakta-fakta dan masalah-masalah yang ada itu bagaimana sistem berikutnya. Bab 2 itu biasanya landasan teori ya. Kajian teoretis. Makanya dari sekarang Anda perbanyaklah perpustakaan pribadinya, membeli buku-buku, membeli ya referensi-referensi untuk perkuliahan ya. Karena itu penting ya. Ilmuwan itu harus punya teori ya. Dari grand teori, middle teori sampai ya teori-teori yang dasar-dasar yang biasa-biasanya saja. Atau praktis teori ya, teori yang sudah sedikit praktek teorinya. Nah, itu bab 2 ya tentang epistemologi. Yang bab 3 biasanya tentang metodologi ya, kalau dalam karya tulis itu. Metodologi itu adalah fakta. Setelah Anda punya masalah, Anda punya teori, bab 2 datang langsung ke lokasi penelitian, datang Ripal, kamu ke desa yang ada TBC-nya. Kamu semua yang ada dalam lokasi penelitian Anda lihatnya semuanya masalahnya. Bagaimana orang bisa TBC, bagaimana bisa menyebar, bagaimana perilaku kesehatan masyarakat yang di sana. Itu research-nya ya, penelitiannya. Setelah Anda punya fakta-fakta dan data-data dirasa itu lengkap dan cukup untuk Anda bekal Anda untuk dikaji, maka muncul bab 4, pembahasan hasil penelitian. Nah, dalam pembahasan itu adalah bagaimana fakta-fakta yang Anda tuliskan di bab 3 itu disatukan dengan teori-teori di bab 2. Kata teori bahwa harusnya jika masyarakat ingin sehat maka harus berperilaku seperti A. Tapi faktanya masyarakat B. Itu ya, jadi ngadukan antara teori dan fakta itu bab 4 membahas. Lalu bagaimana setelah itu? Bab 5 menyimpulkan bahwa hasil penelusuran Anda secara fakta-fakta data-data Anda, kemudian dari teori yang Anda baca dalam buku, maka saya menyimpulkan perilaku kesehatan masyarakat yang di desa tertentu yang banyak mengakibatkan TBC dikarenakan bla 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 bla. Dari mana Anda menyimpulkan sesuatu itu? Yakin nggak? Harus yakin dengan apa yang Anda tuliskan, yaitu hati kembali kan? Itulah yang disebut dengan aksiologi ya. Nilai manfaat dari ilmu pengetahuan ataupun dari sistem filsafat. Jadi ilmu itu yang pertama tadi harus ada ontologinya, yang kedua adalah ada epistemologinya, yaitu bagaimana landasan ilmu pengetahuannya, landasan teorinya, dan yang ketiga adalah kebermanfaatannya. Manfaat nggak sebenarnya apa yang Anda teliti itu? Makanya tulis di bab 5. Dari mana Anda bisa menyimpulkan itu? Ya dari hati kita kan, dari indera kita, dari pikiran kita, kemudian hati yang menentukan bahwa ya beginilah. Ya. Jadi ilmu itu selain ada ya, ada teoretis dan bermanfaat. Bahkan jangan sampai juga ilmu disalahgunakan kebermanfaatannya. Contoh misalnya dalam ilmu kesehatan dan dalam ilmu kedokteran ada praktek aborsi. Tahu? Itu ilmu bukan? Ilmu. Apakah semua ilmu dapat dimanfaatkan dengan kondisi apapun? Bisa. Ya udah kalau begitu seks bebas kemudian aborsi. Setuju? Kalau bisa mah. Tidak. Nah, itu makanya jangan disalahgunakan. Apakah ilmu politik itu ilmu? Cara untuk korupsi itu ilmu kan? Cara menipu itu ilmu. Tapi apakah harus dimanfaatkan terus-menerus? Ya silakan, ya itu kan kembali ke hati Anda. Kembali ke pikiran dan hati Anda kan gitu. Kalau mau seperti itu. Ya termasuk dari Anda pribadi kan, dari Anda sendiri misalnya. Anda hanya sebatas tahu masalah. Ya. Hanya 2 unsur misalnya. Ada hanya tahu ontologi dan epistemologi. Sampai Anda ketika kuliah sangat faktual ya. Tahu fakta-fakta.
setelah ujian Anda nilainya bagus-bagus kan? Dikasih ujian apapun Anda nilainya A semua, skripsinya A juga, ya, 4. Tapi apakah menjamin nggak Anda akan menjadi orang yang bermanfaat? Kan begitu. Terutama memanfaatkan ilmunya. Jangan sampai gemala sudah capek-capek masuk ke jurusan Kesmas sampai lulus dengan cum laude, summa cum laude, tapi frustasi jadi tukang seblak akhirnya gitu ya. Atau malah menjadi ya apapun gitu, sampah masyarakat. Mohon maaf misalnya contohnya kan banyak juga sebetulnya. Jadi artinya bahwa tidak tuntas berarti ya cara berpikirnya, cara mencari ilmunya, kan gitu. Makanya harus tuntas, harus radikal ya, harus memenuhi paling tidak 3 unsur tadi ya. Ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kembali ke masalah keyakinan ya. Jadi materi tadi yang baru saya uraikan, untuk meyakini menyimpulkan sebuah materi saja itu memerlukan sebuah keyakinan. Saya yakin bahwa penyebab penyakit masyarakat maaf, penyebab penyakit TBC di masyarakat tertentu itu karena faktor X misalnya. Itu kan Anda harus yakin dengan apa yang Anda tulis. Itu apalagi untuk meyakini sebuah kebenaran yang tidak nampak gitu kan. Kebenaran Tuhan misalnya. Jadi kadang-kadang kalau untuk meyakini kebenaran Tuhan itu tidak perlu kita pikirkan wujudnya. Jadi jangan bertanya wujud Tuhannya, ya. Tapi syukuri apa yang telah diciptakan oleh Tuhan itu, gitu. Atau kita manfaatkan, karena diri kita pun adalah sebuah anugerah, kan gitu. Itulah cinta kan, buta cinta itu kan ya. Kita tidak mencintai, kita tidak melihat, tidak bisa melihat Tuhan lewat mata kita, tapi hati kita penuh dengan cinta kepada Tuhan. Kepada Rasulullah juga kan sama ya. Kita rindu Rasulullah padahal kita tidak tahu wujudnya seperti apa. Itu kalau kebenaran wahyu ilahi, kebenaran agama. Juga untuk kebenaran materi. Ya. Saya misalkan ini mencontohkan ya. Semua perempuan di kelas B ini cantik-cantik. Saya bogoh KB ke kalian. Ya. Saya tertarik kepada semua perempuan. Karena saya laki-laki kan. Betul nggak? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 20 wanita yang on cam, yang menurut mata saya cantik semuanya, tapi saya bisa memilih 1 orang misalnya, Ai misalnya. Kata saya, Ai lah yang paling cantik, dan saya memilih Ai. Kata Rian, tidak Pak, saya memilih Gemala. Kata Ripal, saya memilih Risna. Ya nggak apa-apa, debus non disputandum, kata bahasa Yunani gitu ya. Yang namanya secara itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi mata itu nggak apain gitu ya. Yang penting saya nggak peduli kata orang. Yang penting hati saya mah lebih bergetar melihat Ai daripada melihat Rian. Itu ya kurang lebih ya. Karena nurani kan nggak bisa berbohong kayak gitu. Ah kamu bogohnya kasih itu ya. Walaupun kata kasih, oh tuh saya mah bogoh kasih Ai mau si Ai mah cerewet misalnya gitu kan. Itu kan menurut saya. Hati mah buat saya cinta pisan misalnya kan gitu. Ya itulah ya. Yang disebut dengan kejujuran ya. Dan kebijaksanaan. Jadi nggak bisa berbohong ya. Nanti kalau berbicara perilaku, etika nanti di bab 6 ya. Tapi itu kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana pesan moralnya hari ini ya. Jadi luruskan pikiran dulu kan gitu ya. Berpikirlah sedalam-dalamnya. Kalau sudah berpikir dengan waras, dengan dalam, insya Allah ya, perlahan nurani pun akan terbuka ya, yang disebut dengan kejujuran. Oke, sudah cukup ya. Dari 2 penanya di sini, kalau memang masih ada yang mau dibahas lagi silakan. Apakah masih ada yang masuk daftar antrian? Ini ya sudah lengkap ya, 39 orang di kelas ini yang gabung. Berarti semuanya kuliah. Tidak perlu saya absen ulang. Mudah-mudahan yang on cam, yang off cam pun masih hadir ya di tengah-tengah masyarakat.
Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, mudah-mudahan cukup ya untuk pembahasan filsafat. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi dalam belajar filsafat itu, dalam belajar mencari ilmu itu kurang lebih seperti itu. Jadi Anda ya itulah bagaimana kita bisa berpikir sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya. Kalau sudah dalam dan sudah benar, mah insya Allah gitu. Perilaku ya akhlak kita pun itu bisa bermanfaat ya untuk manusia lain. Sekian untuk sore hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya izin keluar duluan ya.